Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya dari kelompok Mahoni. Saya akan menjelaskan tentang 7 Kisi Tools. Oke, apa aja yang ada di 7 Kisi Tools? Oke. 7 Kisi Tools ada beberapa poin. Pertama, flowchart. Yang kedua, check sheet. Yang ketiga, Pareto. Yang keempat, histogram. Yang kelima, fishbone. Yang keenam, scatter. Yang ketujuh, control chart. Saya akan menjelaskan tentang dua hal. Pertama yang flowchart, yang kedua yang fishbone. Oke. Flowchart sendiri itu apa? Mari kita cari tahu di literatur. Dari literatur yang saya dapat, bahwa flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Oke. Saya akan menjelaskan bagian-bagian simbol-simbol yang ada di flowchart. Apa arti dari tiap simbolnya? Yang pertama, flow direction symbol. Di flow direction symbol ini bentuknya seperti arrow. Arrow yang dimaksud itu bukan seperti yang ada di situ ya, bukan yang ada di film-film. Arrow yang saya maksud itu arrow yang bentuknya panah. Jadi panah ini itu menunjukkan arah dari proses tersebut, entah itu prosesnya maju atau balik lagi gitu. Di situ panah itu sangat mempunyai arti yang sangat besar lah. Selanjutnya ada terminator simbol. Oke, terminator simbol itu juga bukan seperti yang ada dilihat sama bapak-bapak itu yang kayak di film-film, bukan. Jadi terminator simbol itu bentuknya seperti yang ada di sini. Bentuknya lingkaran tapi lonjong. Apa sih fungsinya untuk terminator simbol itu? Terminator simbol itu fungsinya untuk menyatakan bahwa pada bagian flowchart itu terdapat awal dan akhiran. Awal dari flowchart tersebut disimbolkan dengan bentuk terminator simbol. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan konektor simbol. Konektor simbol ini apa sih konektor simbol itu? Konektor simbol itu adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi konektor simbol itu ada dua, perlu diingat-ingat. Konektor ada dua. Yang pertama bentuknya bulat. Bentuknya bulat ini menyambungkan antara suatu proses dalam satu halaman yang sama gitu. Nah, kalau menyambungkan suatu proses dengan halaman yang berbeda seperti yang ada di situ, bisa dilihat itu menggunakan bentuk yang segi lima yang seperti ada di gambar itu. Selanjutnya, processing symbol. Apa sih processing symbol itu? Processing symbol itu yang paling sering ada di bagian flowchart, karena di processing symbol itu terdapat menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, dalam proses simbol ini diketahui dalam proses terdapat pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang seperti Anda tahu simbolnya seperti di atas kotak persegi panjang gitu. Selanjutnya, manual operation symbol. Manual operation symbol itu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Nah, untuk dari manual operation symbol itu seperti yang ada di atas ini. Bentuknya segi empat, cuman yang gini. Seperti bisa dilihat sendiri. Yang selanjutnya, simbol decision. Nah, decision simbol ini bentuknya belah ketupat. Ada segi empat dan belah ketupat. Fungsi dari decision simbol itu pemilihan proses terdapat pada kondisi yang ada. Jadi kalau dalam suatu proses itu terdapat pemilihan antara accept atau reject. Nah, di bagian flowchart itu terdapat decision simbol, entah itu accept atau reject atau iya atau tidak gitu. Nah, nanti ada dua flow. Flow yang pertama itu mengarah kembali ke proses awal,
yang kedua itu melanjutkan proses selanjutnya. Oke. Selain decision symbol, terdapat input output symbol. Input output symbol itu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis perantaranya. Jadi terdapat input dan output dalam suatu bagian proses dan dalam suatu bagian flowchart tersebut. Nah, tanpa memperlihat perantaranya apa. Jadi kalau seandainya kita memasukkan atau mengeluarkan dalam proses itu terdapat masukan atau keluaran dalam proses itu tanpa melihat perantaranya, kita bisa menggunakan simbol ini. Bentuk dari simbol ini, input dan output bisa dilihat sendiri. Bentuknya segi 4, jajar genjang. Selanjutnya manual input simbol. Manual input simbol ini fungsinya untuk memasukkan data secara manual dan online keyboard. Nah, fungsi dari manual input simbol ini juga hampir sama dari simbol-simbol yang sebelumnya, cuman juga cara yang dipakai juga. Nah, bentuk dari manual input simbol seperti yang dilihat di atas, bentuknya segi 4, cuma tidak peraturan. Selanjutnya simbol preparation simbol. Terkadang saya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya juga agak bingung gitu. Cuman untuk pronunciation-nya insya Allah tidak buru-buru amat dalam bahasa Inggrisnya. Untuk preparation symbol sendiri fungsinya untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Nah, di dalam preparation symbol ini terdapat bentuknya pun hampir sama seperti yang sebelumnya, cuman yang ini itu bentuknya segi 6. Ini sering sekali kita temui dalam suatu proses industri karena juga sangat diperlukan. Selain preparation symbol, terdapat juga predefined process symbol. Predefined process symbol yang ada yang biasanya terlihat juga di flowchart, bagian flowchart, yang mungkin teman-teman juga belum tahu arti, yang kalau seandainya tidak pernah membuat predefined process symbol ini. Arti dari predefined process symbol ini untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Nah, setelah bentuk dari predefined process symbol ini segi 4. Kalau segi 4 tadi bentuknya seperti proses simbol. Nah, tapi ini ada 2 garis lagi gitu yang membedakan sama proses simbol di predefined process symbol ini. Selanjutnya display symbol. Display symbol ini fungsinya untuk menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Jadi dalam suatu proses itu jika ada display yang diperlukan, maka kayak diperlukan printer atau diperlukan layar untuk orang mengontrol proses tersebut, maka diperlukan simbol ini untuk memperlihatkan bahwa dalam proses bisa dikontrol dengan layar atau printer atau plotter gitu. Selanjutnya disk and online storage symbol. Mungkin ini juga tidak banyak keluar di bagian-bagian flow yang biasa kita buat, tapi perlu Anda tahu apa arti dari simbol ini. Oke, disk and online storage symbol yakni simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Bentuknya seperti yang ada di layar ini. Nah, ini magnetic tape unit symbol. Bentuknya seperti hewan ya, 02. Mungkin Anda tahu sendiri bentuknya seperti itu, aneh sendiri, mungkin bisa dihafal untuk arti dari magnetic tape unit symbol. Arti dari magnetic tape unit symbol yakni simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Punch card symbol. Punch card symbol ini
Arti dari punch card simbol ini yakni simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Bentuk dari punch card simbol seperti ini, segi 4 tapi ujung bagian atasnya itu dipotong, jadi bentuknya seperti itu. Selanjutnya, dokumen simbol. Dokumen simbol menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Bentuk dari dokumen simbol itu seperti yang ada di layar, bisa dilihat sendiri. Nah, selain flowchart diagram, saya akan menjelaskan tentang fishbone diagram. Apa sih fishbone diagram itu? Mari kita lihat di layar, ada arti dari fishbone diagram. Fishbone diagram adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau dalam bahasa Inggrisnya cause effect diagram. Penemunya adalah salah satu ilmuwan di Jepang pada tahun 1960-an bernama Kou Ishikawa. Ilmuwan berkelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, yang juga alumni teknik kimia Universitas Tokyo. Ini salah satu fishbone diagram yang saya ambil dari literatur yang saya cari. Nah, bisa dilihat sendiri cause dan efeknya. Untuk cause itu ada beberapa poin utama, yaitu pertama pada metode, material, machine, dan tools. Dan efeknya bahaya potensial pembersihan kabut. Dalam bahaya potensial pembersihan kabut ini, di penyebab bagian metode ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan, yakni pertama, prosedur terlalu manual. Jadi dalam prosedur proses itu tidak ada yang otomatis. Maksudnya kalau seandainya manual, kadang itu ada metode yang salah digunakan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, jika prosedurnya terlalu manual, maka mengakibatkan bahaya potensial pembersihan kabut pada oli. Jika prosedur terlalu manual, maka menyebabkan hal yang jika prosedur terlalu manual, maka dapat menyebabkan bahaya potensial yang telah disebutkan tadi. Selain prosedur terlalu manual, prosedur membingungkan. Jadi ada juga penyebab prosedur yang dibuat oleh orang itu membingungkan. Jadi pekerja atau karyawan itu ketika membaca prosedur itu bingung yang dilaksanakan itu apa. Terkadang bahasa yang dibuat di prosedur tersebut atau direction itu alur dari metode tersebut yang ada di buku panduan. Selain itu, tidak ada prosedur K3. Nah, prosedur K3 menurut saya sangat penting. Karena apa? Di prosedur K3 ini kita juga menganalisa bahaya-bahaya yang terjadi di sekitarnya. Nah, apabila tidak ada prosedur K3, pasti bisa dipastikan metode ini sangat menjadi penyebab utama dari efek yang terjadi itu. Tidak ada komunikasi tentang keselamatan kerja. Dalam metode bekerja kita harus saling berkomunikasi. Kalau seandainya dalam bekerja kita tidak saling berkomunikasi, ditakutkan ada miskomunikasi dalam bekerja. Nah, prosedur yang salah terkadang orang kan juga ada salahnya itu dalam pembuatan prosedur, ada yang terlewatkan dalam proses pembuatan prosedurnya. Nah, orang udah mengikuti prosedur tapi masih ada kecelakaan atau ada kesalahan, ada efek yang diakibatkan dari cause-nya itu, maka perlu diteliti lagi itu prosedurnya. As long as karyawan mengikuti prosedur tapi masih terjadi kesalahan, maka perlu direview ulang prosedur tersebut. Nah, kenapa kok prosedur itu salah? Ternyata setelah dicari tahu, prosedur itu tidak diupdate. Nah, prosedur yang tidak diupdate itu masuk ke sub cause. Kalau yang saya sebutkan barusan itu sub cause-nya, dari main cause-nya itu metode.
Main cost selanjutnya yaitu material. Material itu ada 5 poin dalam sub cost di main material ini. Yang pertama, tidak ada APD. Kenapa tidak ada APD masuk material? Karena APD juga salah satu bagian dari material yang kita analisa. Selanjutnya, kualitas rendah. Kualitas rendah dari material itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika orang membuat suatu alat atau equipment, material itu sudah diperhitungkan kekuatannya, tensilnya, terus yieldnya, terus chemical preparationnya, mechanical preparationnya. Kenapa kok kualitasnya rendah? Ternyata bisa dibaca lagi, material dari pabriknya sangat rendah. Selain itu, APD-nya juga tidak begitu berkualitas gitu. Selain kualitas rendah, ada sub cost-nya yang lain tidak bisa diandalkan. Kenapa kok tidak bisa diandalkan? Ternyata di sub cost-nya terdapat alasan lain, yaitu backnya bersih. Selanjutnya, di material yang salah itu terdapat sub cost APD dan pipa back, penyebab dari material yang salah. Di sub cost yang selanjutnya APD yang salah juga. Selain main cost material dan main cost method, terdapat juga main cost man. Kenapa main cost man juga termasuk? Karena terkadang human error itu menjadi salah satu penyebab terbesar dalam suatu event. Pertama, ada 4 main sub cost yang ada di sini. Pertama, tidak ikut prosedur. Yang kedua, kemampuan atau cedera lama fisik, entah itu pernah kecelakaan atau mempunyai penyakit dalam atau yang lainnya, penyakit apapun itu. Selain itu, tidak tahu prosedur kerja yang aman. Prosedur kerja yang aman itu seperti apa? Harusnya terkadang orang itu mengacuhkan SOP yang telah dibuat oleh perusahaan, padahal SOP itu sangat membantu dalam kita bekerja dengan baik tanpa terjadinya kesalahan. Tidak menghadiri training K3. Perlu diketahui, K3 ini sangat penting. Karena apa? Terkadang orang tidak mengetahui apa aja yang berkaitan dengan K3, menyebabkan human error terjadi pada orang tersebut atau karyawan tersebut gitu. Selain pada main, terdapat juga main cost machine atau tools. Di machine atau tools terdapat tiga sub cost. Jadi pertama, reliability, tidak adanya tanda bahaya. Yang ketiga, tinggi tempat kerja rendah. Nah, reliability disebabkan juga part yang sudah tidak mempunyai lifetime. Jadi terkadang itu bagian-bagian mesin itu udah ada lifetime-nya sendiri-sendiri. Juga terkadang mesin itu punya lifetime yang lebih pendek daripada yang diperkirakan karena penggunaan yang tidak teratur atau perawatan yang tidak baik gitu. Nah, itu tidak ada tandanya. Terkadang mesin itu juga harus ada tanda. Kalau dalam kondisi bahaya itu ada lampu hazard, atau kalau selain lampu hazard ada suara hazard yang kayak sirine gitu, agar memperingatkan karyawan atau operator yang bekerja di sekitar mesin itu agar segera berhenti bekerja atau menyelamatkan diri. Yang ketiga, tinggi tempat kerja. Yang ketiga, tinggi tempat kerja yang rendah. Yang ketiga, tinggi impact kerja yang rendah. Terkadang tinggi impact kerja yang rendah itu dapat dijadikan alasan oleh karyawan untuk merasa aman, padahal di setiap hal yang aman itu ada ketidakamanan. Oke, sekian dari yang saya jelaskan dari flowchart dan fishbone diagram. Apabila ada pertanyaan bisa tanya langsung ke email saya di razA7 kali ki@gmail.com atau ke jjjk@gmail.com.
atau bisa WA ke nomor saya 082360050229. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.